Di PT Pos itu semua kiriman diasuransikan. Oh ini ya, selain pengenalan cepat ada asuransinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat Builders, akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online. Oleh karena itu kami Sadu Travel Indonesia menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer kita hanya mempunyai 2 rekening bank, yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace kita hanya mempunyai 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan perjalanan menuju ke kantor pos, yang mana kita akan melakukan sebuah wawancara atau podcast, yang mana podcast ini bertujuan untuk mengedukasi para sobat Builders. Apa yang diedukasi? Tentang pengiriman online ya. Jadi nanti kita sasarannya adalah pada sobat Builders, tapi bisa digunakan atau bisa bermanfaat untuk seluruh UMKM, seluruh toko online yang menggunakan jasa pengiriman melalui kantor pos. Nah itulah ya, nanti ikuti kami dengan siapa kita berbicara, di mana kita akan melakukan pembicaraan, bagaimanakah hasil pembicaraan tersebut. Ikuti video ini, pokoknya jangan sampai di skip, karena video ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk para sobat Builders yang ingin mengirim senapannya menggunakan jasa kantor pos. Ikuti terus kami, check this out. Kita sudah ada di tempat di mana kita nanti akan berbincang dengan salah satu narasumber, yang mana tujuan dari perbincangannya adalah untuk mengedukasi para sobat Builders di seluruh Indonesia. Di mana ini tepat sekali, ini adalah kantor pos. Mana tulisannya? Ya, warnanya khas sekali, orange. Ini adalah warna kartu pos Indonesia. Dan setiap sobat Builders masuk di kantor pos Pare nanti akan mengetahui atau bertemu dengan banner dari Sadu Travel untuk negeri, bersama mendukung UMKM Indonesia, karena memang Sadu Travel Indonesia ini prioritas adalah menjual produk-produk dalam negeri yang mana dibuat oleh UMKM yang sudah terbina di dinas masing-masing setiap kabupaten, terutama di Pare dan juga di sekitarnya. Gitu ya, dari mulai ya. Karena ini masih buka, ini jam operasional, jadi sudah izin, alhamdulillah diperbolehkan untuk mengambil di sini. Jadi jangan khawatir. Inilah bentuk dari keamanahan dari toko Sadu Travel Indonesia, yang mana kami diperbolehkan untuk menaruh banner seperti ini, Sadu Travel untuk negeri, dan hanya ada 1 banner saja di sini adalah milik Sadu Travel Indonesia. Keren sekali ya. Oleh karena itu nggak usah ragu-ragu lah ya, kalau mau beli di Sadu Travel Indonesia pasti amanah, pasti terpercaya. Dan nanti kita langsung akan masuk ke segmen inti kita, nanti dengan siapa kita berbicara dan apa yang akan dipembicarakan. Check this out. Oke, terus kita sekarang sudah ada segmen inti dari video kali ini, dan memang hari ini spesial sekali. Kita di luar ekspektasi ini ya. Jadi kita kemarin sempat mengajak teman-teman dari loket kantor pos ini untuk ya sekedar wawancara. Ternyata dari kantor pos diberikan seseorang yang benar-benar pionir, yang menguasai tentang bidang perkantor posan di Kediri ini. Wah ya, nanti dengan siapa kita ngobrol, pokoknya ikut terus. Pesan saya hanya satu, jangan pernah di skip video ini, karena nanti mengandung informasi bagi seluruh pengusaha UMKM yang ada di Indonesia ini, yang berbasis online, yang menggunakan jasa pengiriman menggunakan kantor pos. Ini penting banget ya. Isinya pokoknya ini berisi sekali. Oke, alhamdulillah kita sudah kedatangan beliaunya ya kan, di sebelah saya ini, yaitu Bapak Agus.
Pak Agus, begini dulu salamannya. Wah, salaman COVID katanya. Sip. Sehat Pak Agus nggih? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Tadi dari Kediri jam berapa Agus? Jam 8. Jam 8 ya. Alhamdulillah ya ke Pare hanya untuk berbincang-bincang di podcast Adu Rival Indonesia. Oke. Langsung kita akan masuk ke beberapa pertanyaan pertama. Saya akan tanya dulu Pak, mohon perkenalan dulu ke seluruh sobat bedilers. Oke. Selamat pagi. Perkenalkan saya Agus, manajer penjualan kantor pos Kediri. Asli saya Jombang. Ya, sekarang berdomisili di Kediri. Saya bekerja sudah hampir 30 tahun. Selama ini saya melalang buana. Ya, melalang buana. Jadi insya Allah mungkin pengalaman selama di pos bisa kami sampaikan ke teman-teman semua. Wah, mantap sekali ya. Pak Agus ya, Pak Agus dari Jombang. Beliau adalah manajer pemasaran ya Pak ya. Nah, makanya ini yang menurut saya sangat di luar ekspektasi, karena kemarin kita mikirnya cukuplah dengan mbak-mbak loket atau dengan mas-mas loket. Kita ngobrol Pak tentang pengiriman. Ternyata sama kantor pos difasilitasi seorang manajer pemasaran. Keren sekali kantor pos. Ya, agak grogi nih saya tanya ya. Sudah 30 tahun ya Pak? Iya, hampir 30 tahun saya kerja. Dari umur berapa berarti Pak? Saya waktu itu umur 22. Umur 22? Iya. Udah 22 udah berkarya di kantor pos hingga sekarang. Gitu Pak ya. Anaknya berapa Pak? Anaknya berapa? Oh, anak saya 2. Oh, anaknya 2. Cowok lagi. Oh, cowok. Ya, Bapak kalau belum nikah mungkin bisa hubungi nanti. Anaknya ada yang Pak, ada satu pertanyaan. Ya. Suka duka bekerja di kantor pos selama 30 tahun, Pak. Wah, ada enggak Pak suka dukanya, Pak? Ya, suka duka sih ada juga sih. Suka terus apa duka terus, Pak? Ya, harus happy terus ya. Ya, pasti suka duka kerja itu pasti ada, Mas. Ya, selama 30 tahun ya. Sukanya itu hal yang membuat saya suka itu apabila kita kan amanah kerja ya. Betul Pak. Kalau itu paling suka saya, paling mengena di hati kalau para customer itu merasa puas dengan pelayanan kita, ya kan, kirimannya lewat pos dengan cepat sampai ke tujuan, tidak terjadi masalah apapun dan aman, itulah yang membuat saya suka. Wah, mantap sekali. Iya. Betul. Jadi sukanya tidak hanya untuk belinya saja, tapi ternyata jika pelayanannya bagus dari kantor pos membuat kebahagiaan tersendiri, begitu ya Pak? Betul sekali. Apa Pak, kenangan apa yang sekarang melekat dari umur 22 sampai sekarang di kantor pos Pak, kira-kira ada nggak Pak? Yang wah saya di kantor pernah bekerja sampai jam 1 malam. Iya. Iya, saya apalagi sekarang ini kantor pos sudah bertransformasi bisnis. Mau nggak mau kita harus bekerja keras untuk mewujudkan itu. Kita tidak bisa hanya tinggal duduk manis, kita harus bekerja keras sampai malam. Ya, seperti ini yang kami lakukan. Semua tim bekerja keras bagaimana pos itu menjadikan suatu perusahaan perposan yang number one nantinya. Wah, ini patut diapresiasi Pak, mantap sekali ya ini ya. Tidak salah terus kalau misalnya melihat video podcast ini, karena memang banyak sekali nanti akan ada informasi-informasi penting dan salah satunya kita akan masuk kepada informasi tentang perkantor posan. Wah, begitu. Oke, yang pertama yaitu kira-kira sekilas visi misi Pak dari kantor pos. Visi misi dari pos sebenarnya menjadi postal operator, menjadi jasa kurir, logistik dan keuangan yang paling kompetitif. Betul. Itu visi ya. Oh iya. Visinya kita. Kemudian misinya kita bertindak efektif untuk mencapai performa yang terbaik. Wah, itu ya. Jadi meliputi seluruh bagian pengiriman. Ya, betul. Keuangan. Semua yang ada di layanan PT Pos Indonesia. Ya. Dan kita berbudaya akhlak. Ya. Jadi akhlak penting Pak. Nilai-nilai utama itu yang dasar utama dari kita di perusahaan PT Pos Indonesia itu. Akhlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Oh, ada singkatannya akhlak ya. Iya. Akhlak sendiri pun juga sangat penting diterapkan di kegiatan perkantoran. Ternyata akhlak pun juga ada kepanjangannya di kantor pos. Begitu nggak Pak? Iya.
Apa upaya peningkatan pelayanan kantor pos terhadap customer, Pak? Yang selama ini kan memang kantor pos sedang apa ya, saingannya banyak banget. Betul sekali. Nah, apa pelayanan yang diberikan lebih? Pertama itu peningkatan pelayanan pada pelanggan. Bagaimana pelanggan itu merasa puas dilayani pos? Pertama, datang ke kantor pos dengan senyuman. 3S, senyum, sum, sapa, ya kan? Betul, Pak. Sapa kita, menyala. Ya, barang dikerjakan dengan profesional. Dari proses collecting, processing, delivery, transporting, delivery ya. Betul. Nanti cepat tepat waktu, pelanggan akan merasa senang kalau barangnya itu sampai tepat waktu. Apalagi sebelum waktunya sudah sampai, dia akan merasa puas. Betul sekali, Pak. Betul. Gitu ya. Dan saya bener ini ya, bener. Kalau masuk kantor pos itu senyum, sapa, salam bener banget. Bahkan ada Pak ya, fasilitas pick up kami nggak mengambil karena kami pengen kesini ketemu dengan mbak-mbaknya. Bisa apa kerasan di sini. Ya sudah ramah, suka senyum gitu. Iya. Kalau puas sekali. Sekilas Pak, untuk yang kantor pos ini kira-kira ada berapa macam model paket atau model barang yang dikirim? Kita dalam negeri paket itu ada pos kilat khusus, pos jumbo ekonomi, dan pos biasa. Pos biasa. Ya. Dalam negeri. Berarti ada yang luar negeri, Pak? Ada, Pak. Kalau luar negeri itu ada yang namanya EMS, Express Mail Service, pos internasional cepat, ada Quick Express, Quick ya, Mas ya, Quick itu juga ada paket. Paket. Ya gitu. Wah, jadi dalam maupun luar negeri semuanya teratasi. Ada Mas yang sekarang lagi ngetrennya itu adalah pos ekspor. Pos ekspor. Berarti khusus untuk komoditi ekspor ya, Pak? Sebenarnya dulu itu untuk UMKM, tapi sekarang berkembang banyak orang yang berkirim bukan UMKM, semuanya. Semua orang personal pun bisa. Betul, iya. Keren. Nah, ini makanya pos untuk Indonesia sama Satu Travel untuk negeri ini membantu UMKM. Bahkan non UMKM pun juga dibantu ya, begitu ya, Pak ya. Betul. Perorangan pun masuk. Siap-siap. Pak, kalau misalnya kita dari tadi ngomongkan pos, Pak, kenapa atau mengapa customer ini harus mengirim melalui kantor pos, Pak? Apa ada kelebihan khusus? Saya sangat berharap sekali. Iya, saya sangat berharap sekali orang-orang pelanggan kita itu lewat kita. Kenapa? Kami menjamin barang Anda akan selamat, barang Anda tidak akan hilang, ya kan? Karena semua diasuransikan oleh PT Pos. Betul. Jadi di PT Pos itu semua kiriman diasuransikan. Oh, ini ya, selain mengenai cepat ada asuransinya. Makanya ini Saudara kenapa harus menggunakan kantor pos? Salah satunya adalah ini ya. Ini salah satunya. Tentu lagi Pak, kita sekarang karena memang Hudrivel Indonesia ini kita bergerak di bidang persenapan anginan, Pak. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi tentang pengiriman pos menggunakan kiriman yaitu senapan angin. Pak, kita mau tanya, apakah pos bisa mengirim senapan angin ke seluruh Indonesia, Pak? Senapan angin bisa dikirim asalkan dalam aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Iya. Dan itu kalau bisa itu dipisah-pisahkan. Dari satu kiriman barangnya bagian-bagian itu dipisahkan. Jadi tinggal bayarnya nanti, tinggal merakit sendiri. Itu lebih baik. Lebih aman juga. Iya. Seperti betul. Apalagi kalau hanya tujuan Pulau Jawa gitu kan. Nanti yang dikhawatirkan kalau terjadi apa-apa di perjalanan. Karena memang kita kan Pak pernah ngirim menggunakan jasa yang lain ternyata nggak bisa ke seluruh Indonesia. Dan hanya pos yang bisa ke Indonesia. Ya. Gitu. Iya, Pak. Sementara kita yang memang sih ada daerah-daerah tertentu yang dilalui yang bisa dijangkau pesawat udara itu yang nggak bisa kita lakukan. Betul. Karena senapan angin kan juga termasuk DG, nanti di airlines nanti akan di cancel, nggak boleh. Betul. Makanya kami bisa lewat PJE. Lewat PJE. Pos jumbo ekonomi.
Pos juga. Jadi, iya. Darat, Pak? Iya. Nah, itu ya. Tetap ada solusinya, jangan khawatir. Yang ada di ujung Merauke dan ujung Sabang tetap bisa beli senapan angin. Lanjut lagi, Pak. Apa, Pak, persyaratan mengirim senapan angin menggunakan jasa pos? Nah, ini yang paling penting, yang mungkin saudara harus tahu. Persyaratan mengirim senapan angin menggunakan kantor pos. Syarat-syarat yang dikirim jelas barang itu packingnya kuat, Pak. Packingnya kuat. Iya kan? Ada jelas dipisahkan tadi. Betul. Iya kan? Untuk menjaga keamanan, dan yang terpenting nanti ada surat dari tentang industri itu. Betul, dari Disperindak industri ya, itu, Pak, ya. Betul. Terus kan biasanya ada yang tanya, Pak, apakah ada jaminan keselamatan? Wah, ini yang paling penting ini, Pak. Kalau keamanan barang ini aman nggak sampai di sana, Pak? Dalam keadaan utuh ada, Pak? Ya, karena kita tadi sudah jelas bahwa pos akan komitmen menjaga kepercayaannya kepada kita. Betul. Otomatis setelah sesuai prosedur yang diberikan oleh pos, aturannya seperti ini, SOP-nya seperti ini, insya Allah aman karena juga diasuransikan, ya kan? Betul, Pak, betul. Ada asuransinya. Ya kami bisa menerima, tapi kan juga ada SOP yang harus kita jalani. Betul sekali. Nggak asal menerima aja kan, Mas? Kan semua berhubungan dengan keselamatan jiwa pembeli atau terutama dari pihak pos. Sampai ke perjalanan, sampai ke tujuan. Iya kan? Itu penting itu. Penting sekali. Iya. Siap. Oke, Pak, terima kasih. Lanjut lagi. Untuk khusus yang pengiriman paket senapan angin, Pak, ini kadang tanya orang-orang ini. Loh, kok beda ya? Ada yang sekian, ada yang sekian. Nah, ini paket-paketnya apa saja, Pak, untuk senapan angin? Yang pengiriman paket yang sekian-sekian itu berarti harganya. Harganya, ada harga sekian, ada. Harga itu kan tergantung dengan berat, betul. Iya kan? Kami fokus ke PJE. Ya, karena kami akan prioritas ke PJE dari pengawalannya jelas, Mas, gitu loh. Jadi kita tahu kenapa kok harga sekian, karena beratnya, Mas. Karena ada klasifikasi berat sekian sampai sekian, ada harganya segini, tarifnya sekian, berat sekian ada. Betul. Iya, gitu. Nah, itu ya, terus karena ada yang tanya kadang, loh, di toko ini kok sekian, toko ini sekian. Ada berat packingnya, ya. Kan packing semakin berat, ini semakin aman, kayunya lebih rapat. Nah, itu penting ya. Dan kita menggunakan jasa yang namanya PJE, paket jumbo ekonomi. Nah, itu yang direkomendasikan dari kantor pos. Dan khawatir nanti bisa dilihat di web, Pak, ya. Iya, betul, bisa. Untuk beratnya berapa dimasukkan, keluar langsung, transparan sekali seperti itu. Pak, yang terakhir nih, Pak, mungkin pesan dan saran kepada saudara jika ingin mengirim senapan angin menggunakan jasa kantor pos. Nah, ini pesan, saran saya packing dengan kuat dan benar. Betul. Kalau bisa dipisah-pisah. Perbagaian. Di situ nanti dikasih petunjuknya untuk membelinya, untuk memasangnya gimana. Siap. Nah, itu ya, ada saran-sarannya. Dan jangan lupa kalau menggunakan kantor pos bisa menggunakan jasa PJE. Iya. Nah, PJE paket jumbo ekonomi. Nanti langsung aja, CS kami sudah terbiasa dengan ngecek ongkir dan sebagainya. Jangan khawatir, selalu ada ya, Pak, ya. Nah, yang terakhir nanti saya akan tanya langsung dengan Bapaknya atau mungkin ke teman-teman loket, bagaimanakah riwayat atau testimoni dari pengiriman Sherwood Rifle, Pak? Betul, silakan. Apa langsung kita? Silakan, monggo. Oh iya, langsung. Iya. Langsung kita, sekarang kita di ini kantor pos ya, ini ya. Bisa dilihat ruangannya nyaman, lalu enak, luas, jadi kerasan nggak di sini gitu. Dan kita akan tanya dulu ke mbak-mbaknya. Ini mbaknya setiap sore ini ya, selalu menyapa dari Serdadu. Mbak Dian apa Mbak Sinten? Terima kasih. Pak, mohon maaf ya, kami langsung wawancara. Silakan. Dengan Mbak siapa, ngapunten? Iya, saya Mbak Nur. Dengan Mbak Nur ya. Iya. Jadi beliau ini adalah petugas loket yang biasanya menerima pengiriman dari Sherwood Rifle Indonesia ya, Mbak. Oke, Mbak, biar sobat Blurs tahu nih gimana testimoni pengiriman dari Sherwood Rifle Indonesia, biar dijelaskan langsung ya kan. Sebenarnya ini saya mau kasih ini dulu ya, testimoni pengirimannya itu dari kategori apa saja gitu. Kalau selama ini alhamdulillah selama pengiriman itu tidak ada kendala sama sekali, dan banyak customer itu senang gitu, puas dengan layanan kita. Karena apa? Selain harganya kita juga terjangkau, harga pengirimannya terjangkau. Kemudian untuk dari pengiriman
kantor asalnya itu kita di sini di Pare ya, Pare Kediri, itu sampai ke kantor tujuannya itu aman gitu, nggak ada kendala sama sekali. Oh, itu ya. Jadi sudah terjangkau, aman sampai tujuan, begitu ya Mbak? Mbak, saya mau tanya Mbak, ada nggak Mbak toko online seperti saya yang sudah masuk sini wawancara dan sebagainya? Kalau selama ini the first ya. Oh, Pertama kali. Iya. Ya. Mungkin kalau sebelumnya mungkin ada, cuman saya kurang paham waktunya itu, mungkin beberapa waktu yang lalu saya kurang paham. Cuma selama saya di sini itu sementara ini the first customer senapan angin ya. Iya. Gitu. Nah, lihat ya, orang pertama dan orang yang boleh menaruh banner di kantor pos tanpa biaya. Ya, seperti itu. Makanya ini terlihat toko yang paling amanah, terpercaya dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita akan segera closing dengan Pak Agus tadi. Saya akan berterima kasih banyak dengan beliau yang telah memberikan fasilitas edukasi publik terhadap seluruh pengguna jasa kantor pos, begitu ya. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak. Saya sudah dibantu untuk ya, namanya kita ini toko online yang bisa mengedukasi, kita edukasi biar apa ya istilahnya, siapapun yang melihat ini minimal bisa mendapatkan informasi dari ring 1. Wah, beliau ini kan ring 1-nya kantor pos. Jadi kalau dari saya nanti tidak terlalu paham, kalau dari beliau langsung memahamkan, begitu Pak Agus. Agus, kapan-kapan kami undang ke tempat kami ya, nyoba-nyoba senapan lah. Iya. Siap. Gitu. Oke, dengan Mas Unang dan Pak Sigit mungkin. Iya. Mbak seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya Pak Agus, saya ucapkan terima kasih banyak dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Siap. Oke, salam satu laras.